Coba tuh wifi tolong di Ada pakai Bu. oh gusto po. Oh, gusto po. Hello. Aduh, kabanso. Gimana Bu? Naik apa sih? Bajai? Bajai. Oh iya. Enggak, mau di pas ada baru tadi Pak. Anu kalau biasa itu punya bakso. Di atas semua, satu yang di atas semua. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Nanti doa pembukaan oleh Ibu Stop. Maha besar Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil dan sembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terbukti nyata kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Kalau sampai saat ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, semua adalah karena kemurahan-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami naikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepada Tuhan buat perbuatan tangan-Mu yang ajaib, bahkan kesetiaan-Mu yang ada di dalam
dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, sore hari ini Engkau sudah himpunkan kami di tempat ini. Satu kerinduan kami Tuhan, kami ingin belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami rindu kebenaran firman-Mu Tuhan yang memberi kekuatan bagi kami. Bahkan kami percaya kuat kuasa-Mu lewat kebenaran firman-Mu yang menjadi suluh di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap memandang kebesaran-Mu dan tahu berharap sungguh hanya kepada Tuhan saja. Engkau kenal akan tiap-tiap kami sore hari ini Bapa, apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi doa-doa kami. Kami percaya Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami, yang mengerti satu perkara bahkan sampai ke dasar hati kami yang paling dalam. Tuhan tahu. Kami percaya Tuhan sore hari ini berkat-Mu ada di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau sudah memberkati kami satu persatu. Sebentar kami akan Tuhan mendengarkan kebenaran-Mu, dan biarlah kebenaran-Mu itu termatrai di tanah hati kami yang baik Tuhan, supaya itu dapat menjadi rema dan peringatan bagi kami untuk kami terus melanjutkan hidup dan waktu-waktu yang masih Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih sore hari ini Bapa. Engkau urapi dan berkati kami semua yang ada, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Buktikan, nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah pergumulannya, di tengah-tengah dia menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah kuasa-Mu bekerja senantiasa, supaya semua kami yang ada boleh merasakan berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Suci kuduskan kehidupan kami Bapa. Ampuni kami dari segala dosa kami Tuhan, supaya itu tidak menjadi penghalang bagi kami Bapa, untuk kami datang memuji, membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang mau coba-coba mengganggu ibadah kami sore hari ini Tuhan, kami mau panggil nama-Mu yang berkuasa. Kami mau bersatu hati, tolak tengking, usir, hancurkan siasat kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan pengacau mau keluar dari tempat ini. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. We come through lines and we try, we sign tonight. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan kami naikkan doa kami ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 dan 23. 1 Samuel 15 ayat yang ke-22 dan 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Puji Tuhan, pada kesempatan siang sore hari ini, saudara, kita boleh kembali diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan akan kehidupan seorang Raja Saul, di mana dia yang ditugaskan untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan lewat perantaraan Nabi Samuel, bahwa Saul ini harus menumpas daripada bangsa Amalek, ya, bangsa Amalek. Dan di situ kalau kita memperhatikan pada ayat yang pertama, kedua dan ketiga, Samuel menyampaikan pesan Tuhan bahwa jangan beri ampun, jangan sisakan ya, orang-orang Amalek, dari raja, dari ibu yang menyusui, orang dewasa, orang tua, sampai anak-anak, bayi, sampai hewan ternak juga
itu harus ditumpas, jangan ada sisa. Tapi tampaknya saudara, yang terjadi adalah Raja Saul ini mencoba untuk kompromi atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada Saul. Karena ini menyangkut titah Tuhan ya. Jadi seharusnya sebagai seorang raja yang dimana kepercayaan sebagai seorang raja itu bukan karena dia dapatkan atas usaha dia, tapi karena Tuhan yang memilih dia. Namun Raja Saul tidak bisa memanfaatkan, tidak bisa menjalankan, tidak bisa memperlabakan atas kepercayaan yang Tuhan berikan ya, lewat mahkota kerajaan yang dijabati oleh Saul. Kita bisa lihat di situ ada beberapa alasan kenapa Saul tidak membantai semuanya. Kalau kita perhatikan di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke 15 ya. Di situ mengatakan begini. Ayat 9 mengatakan begini. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Nah, lalu kita loncat ke ayat 15. Bermula dari kata Samuel ayat 14 ya. Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai di telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya kami tumpas. Nah, ini sebenarnya adalah suatu pembelaan diri ya. Pembelaan diri yang bisa dikatakan pembenaran diri Saul atas tindakannya. Yang kita boleh pelajari dalam ayat ini, pertama, Saul tampaknya dia tidak berhasil memberikan pengertian kepada umat Israel bahwa betapa pentingnya taat kepada firman Tuhan daripada mengikuti kehendak manusia, kehendak bangsa itu. Lalu yang kedua, saudara, Saul di sini melakukan pembenaran diri, sudah salah, tapi dia membenarkan diri, membela diri. Dia seolah-olah melawan perintah Tuhan. Nah, sebenarnya situasi seperti ini menjadi cerminan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Betapa pentingnya kita yang sudah mengenal kebenaran, bahkan kita yang sudah mendengar suara Roh Tuhan, yang pertama-tama yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah dengar-dengaran, itu aja. Kalau soal persembahan, ya segala sesuatu yang kita korbankan untuk pekerjaan Tuhan, untuk menolong orang, untuk membantu orang, itu hal yang kedua setelah kita betul-betul mau menerima firman. Karena saudara, ya mungkin kita sudah sering kali mendengar dari hamba-hamba Tuhan mengajarkan, mengingatkan kepada kita semua umat yang percaya. Karena setiap perbuatan tindakan kita, pemberian kita, amal ibadah kita, ya praktek kita berbuat baik kepada orang itu kan semua didorong dari hati. Tapi hati yang berisi firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu menjadi hikmat supaya perbuatan baik kita itu terrealisasi dengan arah yang betul, dengan arah yang sesuai kehendak Tuhan. Karena kalau umat yang percaya tidak memiliki firman, kebaikan pun itu bisa salah arah. Ya, kita bisa menjadi berkat bagi orang yang salah juga. Karena kita tidak mengerti akan kebenaran, kita tidak tahu pemberian-pemberian seperti apa, cara hidup yang seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, itulah kenapa pentingnya kita harus
belajar untuk memahami, ya, mendengar akan firman Tuhan, belajar untuk taat, ya, melakukan kehendak Tuhan, supaya realisasinya itu dalam perbuatan baik itu sesuai yang diperkenankan Tuhan. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita semua, saudara, bahwa segala sesuatu yang kita berikan, ya, terkadang ya bantuan yang kita berikan untuk pekerjaan Tuhan, ya itu baik. Tapi yang terpenting di sini bagaimana pengabdian kita. Ya. Kita mempersembahkan yang pertama dan terutama adalah tubuh kita dulu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Ya. Itu kan sebagai wujud dari hukum dua kasih. Pertama kan yang dituntut Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu hukum yang kedua itu bagaimana praktek kita. Ya. Jadi itu saling berkaitan. Cuma ya yang kita harus mengerti, harus mendahulukan Tuhan terlebih dahulu. Karena ketika kita sudah melakukan kebaikan, banyak orang juga merasa bangga dengan apa yang dia sudah lakukan. Ya, kebaikan-kebaikan yang kita tidak tahu, kebaikan yang kita lakukan ternyata sumber berkat itu sumber dari sumber yang salah, ya. Seperti kasus-kasus yang lagi viral ini. Kelihatan mereka beramal, kelihatan mereka bijaksana, membantu banyak orang. Tapi kalau sumber berkat yang mereka dapat itu dengan cara yang tidak baik, ya apakah itu diperkenankan? Tidak. Justru akan menyeret, menjadi perangkap orang yang menerima berkat itu kan. Ya sebagai contoh bagaimana kita tahu saja oknum, salah satu oknum ya. Salah satu oknum dengan inisial IK ya. Ya sebut saja Indra Kents ya. Yang dikenal Indra Kents dengan jargon-jargon kalimatnya, wah murah banget. Nah, sesuatu dia dianggap murah walaupun itu harga sepatu sudah 300-500 juta. Wah ini bisa saya beli ini, wah murah banget ya. Di lain sisi orang memang ada termotivasi sehingga penasaran, kita selidiki, kita analisa, wah ini kerjanya apa sih dia kerja di bidang apa, dan bagaimana dia punya bibit bobot bebet ya, bagaimana, apakah dia keturunan darah biru ya, keturunan konglomerat dan sebagainya. Dan tentu dia juga tidak jarang juga terkadang dia kasih motivasi. Ya itu baik. Tapi kan ternyata waktu juga menjawab ya. Ya beberapa orang yang disebut dikategorikan crazy rich ternyata hasil menipu semuanya. Bahkan orang yang pernah diberikan aliran dana itu ya, salah satunya itu seperti Reza Arab itu, di mana dari salah seorang yang bernama Doni Salman ini, dia memberikan 1 miliar ya, 1 miliar ketika Reza Arab ini bermain game ya. Padahal Reza Arab itu sendiri dia bermain game nggak ada maksud apa-apa ya. Kalau yang nyumbang paling tinggi katanya itu sampai 100.000, paling tinggi 1 juta ya, karena mereka merasa senang ya. Biasalah YouTuber seperti itu, mungkin seperti kurang paham dengan kehidupan milenial, seperti itu, terus dibikin adu perang dan sebagainya. Tapi ada tandingan taruhan seperti itu. Ada orang yang cuma nonton orang bermain game itu udah merasa senang, merasa terhibur, dia transfer. Ada yang seperti itu. Ini kebetulan si Don Salman ini dia memberikan 100 juta sampai Reza Arab ini. Ini kenapa sumbangnya sampai banyak begini? Wah ini nggak bener, sampai dia menghubungi ternyata betul. Bro ini maksudnya apa? Ya nggak apa-apalah. Ini anggap aja ya berkah kamu. Tapi nggak sampai 1 M juga. Sedangkan Reza Arab ini adalah seorang gamer, YouTuber yang bisa dikatakan orang berada, tapi nggak percaya juga, nggak ada selama ini followersnya itu sampai memberikan 1 M. Ya itu cuma singkat cerita. Dan ternyata ya, sampai ketika sudah ditangkap Barreskrim, jadi polisi akan menyelidiki ya, menarik semua aset-aset ya, sampai kepada aliran dana
ya mau tidak mau terseret itu. Karena memang ya sempat waktu di kisah dia mendapatkan 1M ini, si Reza Arab ini sempat ingin bro ini gue balikin aja ya, gak usah kebanyakan, udah gak apa-apa, ambil aja, ambil, saya ikhlas kok. Tapi ternyata di akhir-akhir ya diambil secara paksa. Ya itulah sebenarnya itu terjadi bukan kepada mereka saja, ke seluruh dunia. Hanya viralnya itu lagi ke oknum-oknum tersebut. Ya biasanya karena mungkin di lain sisi kalau saya perhatikan ada orang-orang kaya seperti pemilik gudang garam, Indofood, Sinarmas. Nah, itu justru mereka nggak melakukan hal yang terlalu mengumbar-umbar. Justru mereka kalem-kalem saja. Justru itu yang tidak kelihatan sombong ya. Karena di lain sisi ada pikiran-pikiran kalau kita terlalu menampakkan itu bisa dikejar orang pajak. Ya ada istilah-istilah seperti itu. Orang-orang yang limpah dengan kekayaan biasanya mereka agak takut dengan orang pajak, karena kan semakin banyak aset pajaknya semakin besar juga ya. Nah dari sinilah kita belajar sebenarnya ini yang harus kita perhatikan juga ya. Dalam kasus yang kita baca, kita perhatikan bahwa penting dalam segala perkara yang kita lakukan untuk melakukan kebaikan ya memang harus berdasarkan pengetahuan firman Tuhan ya. Terkadang kan kalau kita diberikan kepercayaan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, ya biarlah kita manfaatkan itu baik-baik ya. Jangan ada sedikit seperti Raja Saul, ini sepertinya lembunya Tambun, ini bisa kita ambil. Lalu alasan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ini bukan soal persembahannya. Ini soal ketaatan kita, soal kejujuran kita di hadapan Tuhan. Apalagi ini konteksnya ya Raja Saul tampaknya lebih mendengar apa kata manusia, apa kata kaum mayoritas ya. Ya ini kalau di dalam dunia pelayanan ini juga perhatian khusus bagi gembala yang jangan terlalu mendengar jemaat ya yang suaranya mayoritas, dalam pengertian ya. Dalam pengertian terkadang sudah tahu ya sebagai hamba Tuhan, ini salah ini nggak boleh diteruskan seperti ini. Tapi dia malah malah setuju. Nah ini berbahaya. Itu bisa menjadi jerat dalam pelayanan sebagai seorang hamba Tuhan, dan itu akan menjerat jemaat juga. Akhirnya nama baik penggembalaan itu jadi rusak. Nah, akhirnya merembet nama Tuhan yang dipermalukan. Itu karena tidak ada ketaatan ya. Sebenarnya kita tidak perlu sampai ada suara Tuhan, tidak. Kita setiap hari saya percaya kita merenungkan firman Tuhan, dengar khotbah, baca Alkitab, baca buku rohani. Itu sudah tertanam dengan sendirinya. Minimal kita yang memiliki roh, sesuatu saja yang sepertinya dalam aktivitas kita, ini kayaknya nggak benar, tapi ada benefitnya nih, ada keuntungan, tapi ini agak salah jalan. Nah, itu kalau sudah rasa tidak sejahtera, jangan diteruskan ya. Apalagi di masa sulit sekarang, itu banyak sekali tawaran-tawaran dari dunia yang akan yang kelihatannya itu menggiurkan, kelihatannya itu sesuatu penawaran yang nampaknya terkesan positif. Tapi kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terperangkap ya. Kita kena jebakan ya, daripada setan yang akhirnya menghancurkan wibawa kita, menghancurkan nama baik kita, menghancurkan pekerjaan kita dan sebagainya. Ya, ini yang menjadi perhatian bagi kita semua menghadapi hari-hari ini. Kita harus lebih waspada. Kita harus lebih mengutamakan akan pemahaman firman Tuhan. Roh Tuhan yang kita miliki terkadang itu kita mempunyai seperti alat alarm ya, rasa sejahtera dengan tidak sejahtera ya. Pasti di segala aspek, dalam segala kegiatan pelayanan kita, dalam pergaulan kita, pasti saya yakin dan percaya Roh Tuhan itu selalu bekerja. Dia tidak seperti nafsu yang menggebu-gebu, tapi ada sesuatu yang sepertinya nggak sejahtera saya melakukan ini. Pernah saya juga melakukan sesuatu
Ya ini cuma soal belanja ya. Belanja yang tampaknya kan di masa-masa pandemi ini belanja secara online untuk keperluan ya, walaupun memang kelihatan untuk keperluan pekerjaan Tuhan, tapi ada sedikit-sedikit promo-promo. Wah, ini nggak apa-apa nih ya, jadi investasi aja, beli yang lebih tapi udah boros. Udah saya lakukan tapi kok rasa sudah ada di tangan, tapi rasa seperti saya sudah boros ini, sudah buang duit. Harusnya bisa saya pakai untuk keperluan ya Joy ya, untuk keperluan pastori ya, walaupun tidak banyak, artinya adalah kebutuhan walaupun untuk makan yang sedikit enak ya. Tapi kenapa saya sudah beli barang-barang yang tampaknya tidak berguna ya? Itu sebenarnya dari situ roh Tuhan, firman Tuhan, akal sehat kita itu bekerja sama supaya kita seperti mengevaluasi apa yang kita perbuat tampaknya salah. Nah, apalagi kita yang sudah memiliki firman dan Roh Kudus, kita harus mengerti dan peka dalam hal itu. Kalau kita taat akan suara hati yang berisikan firman, saya percaya jalan kita akan lurus. Pasti akan diberkati Tuhan. Jangan seperti Raja Saul ini, saudara. Nah, selanjutnya yang dilakukan Saul ini ternyata berakibat fatal. Saul ini akhirnya ditolak oleh Tuhan. Ya, ditolak oleh Tuhan. Kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan akhirnya Tuhan ambil. Cuma karena Saul tidak dengar-dengaran. Dan di dalam ayat pokok kita, dalam ayat 22 ya, ini sudah yang saya sudah terangkan tadi ya, bagaimana Tuhan lebih berkenan kepada mereka yang mau mendengar firman Tuhan. Pengkhotbah 4 ayat 17 ya. Itu ayat hafalan ya bagi kita semua. Pengkhotbah 4 ayat 17. Ya, tolong salah seorang membacakannya. Kalau di handphone itu Pengkhotbah 5 ayat 1. Ya agak lain dia posisinya. Pengkhotbah 4 ayat 17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Ya, jadi menghampiri ke rumah Tuhan itu yaitu untuk mendengar firman Tuhan, itu yang disukai Tuhan ya. Yesaya 1 juga mengingatkan kepada bangsa Israel. Yesaya 1 ayat yang ke 15 16 ya. Yesaya 1 ayat 15 16, bagaimana segala persembahan yang dibawa oleh bangsa Israel pun itu tidak diperkenankan oleh Tuhan, karena mereka tidak memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Yesaya 1 ayat 15. Yesaya 1 ayat 15. Apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa. Oh, ayat 14 mulai coba. Ayat 14. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, Ya. aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah mengambilnya. Oh, dari ayat sebelumnya itu yang siapa yang menyuruhkan kamu masuk di pelataran? Ya. Ayat 12. Apabila kamu datang untuk menghadapi hadiratku, Ya. siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Ya. Terus 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, ya. aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Ya, terus 14. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Terus 15. Apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. ya.
Ini yang Tuhan tidak inginkan bagi bangsa Israel waktu itu, yang disamakan dengan penghulu-penghulu Sodom dan Gomora, penghuni Sodom dan Gomora, padahal mereka adalah umat pilihan Tuhan. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang tidak mau mendengar akan firman Tuhan. Tetapi sudah mereka bebal, ya, mereka tidak dengar-dengaran, berani untuk datang beribadah kepada Tuhan. Maka sia-sialah ibadah mereka. Sia-sia. Sekalipun mereka membawa korban, walaupun mereka menadahkan tangan, berdoa berkali-kali, kelihatan merayakan hari Natal, hari Raya Paskah dan sebagainya, ya, mengadakan kegiatan-kegiatan rohani, tapi itu sia-sia. Tuhan katakan itu seperti kejijikan bagiku. Ya. Itu tidak diterima oleh Tuhan. Karena yang Tuhan inginkan bagaimana bangsa Israel yang pada dalam keadaan mereka jauh, murtad, memberontak kepada Tuhan. Yang Tuhan inginkan kalau mereka dengar-dengaran kepada firman Tuhan, mereka ada pertobatan dulu. Supaya ketika mereka beribadah kepada Tuhan dengan kehidupan yang suci. Itu persembahan yang benar, yang diinginkan Tuhan. Nah, ini juga yang diingatkan kepada Raja Saul, akhirnya ditolak, ya. Sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini, saudara, kita semakin hari semakin dibersihkan oleh Tuhan, ya. Semakin hari kita akan semakin disempurnakan. Tubuh, jiwa, dan roh itu tidak main-main. 3 unsur dalam kehidupan manusia. Tubuh, jiwa, dan roh, ya. Jadi kita akan mendapatkan kesempurnaan itu, cuma memang harus dibentuk, dibersihkan oleh Tuhan. Perbuatan dari mulai keinginan daging, keinginan mata, sampai kehidupan dalam jumawa itu akan diuji oleh Tuhan, ya. Bukan saja jemaat, ya, hamba-hamba Tuhan terlebih lagi, ya. Semua orang-orang yang percaya itu akan diuji, akan dihakimi Tuhan, ya. Supaya apakah mereka ini betul-betul menjadi orang yang layak untuk menerima suatu kerajaan yang tak tergoncangkan, ya. Apalagi kita sebagai orang-orang yang sudah mengenal akan pengajaran, ya, seharusnya kita lebih tahu, ya. Sebagai ayat-ayat terakhir saya teringat di dalam Yeremia, ya. Yeremia pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Yeremia pasal 6 ayat yang ke-19. Dengarlah hai bumi, sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka akibat dari rancangan-rancangan mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaran. Ya, terus. Apakah gunanya bagiku kamu bawa kemenyan dari Sheba dan tebu yang baik dari negeri yang jauh? Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu, dan korban-korban sembelihanmu tidak menyenangkan Ya. hati. Jadi ini intinya itu terpusat kepada karena mereka tidak mendengarkan perkataan dan menolak pengajaran, ya. Itu yang Tuhan inginkan, itu dulu yang terutama. Kalau soal korban pemberianmu itu bukan Tuhan tidak hargai, itu hal yang kedua, ya. Karena setiap orang bisa memberikan persembahan, tetapi dengan hati yang tidak baik bisa mereka kelihatan memberikan persembahan, namun dengan hati niat yang tidak baik, yang jauh daripada Tuhan, ya. Tuhan Yesus pernah menegur bahwa peribadatan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang tidak menerima anugerah dan kebenaran, mereka kelihatan memuliakan aku dengan bibir mulutnya. Mereka beribadah kepada aku, tetapi hati mereka itu jauh, ya. Artinya kan di dalam liturgi ibadah di situ mereka memberikan persembahan, memberikan korban dan sebagainya. Tapi Tuhan tahu hati mereka. Mereka sekedar memberi begitu saja, tetapi hati mereka itu jauh daripada Tuhan. Nah, ini menjadi teguran bagi kita semua, ya. Tentu yang dialami menjadi pengalaman dalam pelayanan Yesus Kristus. Kalau Tuhan menegur para ahli Taurat, pemimpin, ya, termasuk para imam yang melayani kebaktian, ya, kami juga hamba Tuhan. Bagaimana kita membuktikan kita memberikan sesuatu di dalam pelayanan? Ya, kita bekerja dengan sungguh-sungguh, ya, lewat fasilitas, terlebih, ya, dalam perkara rohani lewat anugerah.
Karunia-karunia roh, karunia hikmat itu sangat penting. Karunia hikmat, marifat, membedakan segala roh ya. Lalu karunia iman, kesembuhan, mujizat itu harus diperlabakan. Jangan dipakai itu untuk dijadikan duit. untuk jadi income bagi kepentingan pribadi. Ada orang seperti itu ya, banyak juga hamba-hamba Tuhan yang mulai memanipulasi seperti itu, mempermainkan kepercayaan, mahkota yang Tuhan berikan kepada mereka lewat karunia-karunia, tapi mereka pakai untuk menipu banyak orang, menipu jemaat yang tulus hatinya. Tetapi pelayanan mereka untuk kepentingan perut mereka. Nah, ini yang Tuhan tidak suka ya. Cuma kita sebagai manusia tidak serta-merta langsung mencurigai ya. Ya walaupun kita bandingkan dengan firman Tuhan ya, supaya kita waspada saja. Cukup tahu seperti ini ya. Jangan sampai kita menghakimi juga. Tetapi ya lewat firman Tuhan, apa yang kita ketahui memang kita harus sampaikan. Siap tidak siap ya, terima atau tidak terima orang yang mendengarkannya, setidaknya kita menyampaikan firman Tuhan, bukan opini kita ya. Bukan opini kita. Itu soal opini, penjabaran kita masing-masing sajalah. Karena firman Tuhan itu kayaknya udah terang benderang. Maksud, arah dan tujuannya itu memang sudah jelas, menegur bagi setiap orang yang tidak taat, ya, tidak setia, tidak jujur di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Jadi kami sebagai hamba-hamba Tuhan juga ya harus bisa memperlabakan setiap karunia-karunia roh yang ada. Ya, jangan kita malas untuk senantiasa menjadi bendahari yang baik. Itu seperti lantikan Tuhan, seperti kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan ya. Jadi ada dua hal. Yang pertama, kita harus bisa menjadi bendahara yang baik. Yang kedua, kita harus jujur. Mempergunakan itu jangan kita manfaatkan untuk mencuri kemuliaan Tuhan ya, untuk kepentingan hal-hal daging kita, tapi untuk kemuliaan bagi Tuhan ya. Seperti contoh yang dilakukan oleh Saul, kelihatannya untuk memuliakan Tuhan, tapi ya engkau udah pelanggaran ya. Makanya sebagai ayat penutup di dalam Yohanes 8 ayat yang Yohanes 12 ayat 48 ya. Kalau kita tidak memperhatikan perkataan firman, kita sudah menolak pengajaran ya, sama seperti menolak firman Tuhan ya, maka kita suatu hari akan ditolak oleh kebenaran itu dan akan dihakimi oleh firman Tuhan. Yohanes 12 ayat 48. Yohanes 12 ya. ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, Ya. ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Ya, jadi pada akhir zaman, berbicara akhir kehidupan kita, ya, firman Tuhan yang akan menjadi hakimnya. Kalau orang yang menghakimi kita ya, tetapi kita melakukan kebenaran di hadapan Tuhan, kita pasti terluput. Tapi kalau Tuhan yang menjadi hakim ya, untuk menghakimi kita, siapa yang bisa menolong kita? Ya, biarlah di hari-hari ini saudara kita tetap setia, taat akan setiap kebenaran firman Tuhan ya, taat untuk senantiasa percaya akan suara Tuhan ya. Apalagi kita sudah mengerti akan pengajaran, kita sudah betul-betul tahu bersekutu di dalam penyembahan, kita mendengar suara Tuhan itu seperti posisi situasi Adam dan Hawa yang masih dekat dengan Tuhan di Taman Eden ya. Taman Eden itu berbicara tentang kesukaan ya, kesukaan. Nah, sekarang Taman Eden sudah tidak ada secara lahir ya, tapi kita bisa temukan Eden secara rohani, yaitu dalam penyembahan. Disitulah kedekatan kita mendengar suara Tuhan. Kalau kita tidak dengar-dengaran ya, sedangkan Taman Eden itu ada ular yang coba. Begitu juga dalam hadirat Tuhan penyembahan ada saja penyusup ya, roh-roh api palsu, karunia yang berjalan dengan palsu, berjalan menurut ego. Itu ada. Makanya seringkali ada suatu peringatan ya dari nubuatan, kalau aku tidak suruh berbicara, jangan kau berbicara. Kau tidak ada ilham, ya jangan kita mencoba untuk bernubuat ya. Semuanya itu bergantung penyerahan kita kepada Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan ini kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa taat, setia, dan tidak menolak akan firman Tuhan, supaya praktek kehidupan kita, persembahan kita kepada Tuhan itu pun diperkenankan oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita berdoa.
Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Ibu Gembala berdoa. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kembali kami datang mengucap syukur dan berterima kasih buat pimpinan penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami masih boleh berada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami tahu semua yang terjadi oleh karena kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami. Dan kalau pada saat sore hari ini Tuhan, di mana kami sudah bersekutu dengan Engkau lewat firman-Mu, firman-Mu yang boleh kami dengar, boleh memberikan kekuatan bagi kami, dan ajar kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kembali kekuatan yang baru bagi dia dan pakai dia lebih hari lebih heran di dalam melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, berkati keluarganya, berkati juga kami semua yang ada pada saat sore hari ini Tuhan. Seberapa kami yang ada, Tuhan yang kenal tiap-tiap kerinduan hati kami, Tuhan yang kenal tiap-tiap keperluan kami ya Tuhan. Oleh karena itu kami yakin dan kami percaya ketika kami datang kepada Engkau dengan sungguh-sungguh, apa yang menjadi pergumulan kami boleh menerima jawaban daripada Engkau. Kuatkan terus kami semua dan mampukan kami Tuhan, dan ajar kami untuk kami lebih hari lebih tetap setia kepada Engkau, karena Engkau hanya satu-satunya yang menjadi penolong di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih banyak. Kami ingin berdoa pada saat ini Tuhan buat seluruh sidang Jumat yang ada di Efrata Jakarta maupun yang ada di Manado. Kunjungi dan lawati mereka Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang tertutup jalan Engkau buka jalan, yang lemah Engkau kuatkan, yang bimbang bertetapkan hati mereka, bahkan yang undur tarik kembali. Kau datang kepada kasih yang mula-mula, memberkati juga mereka yang belum dapat pekerjaan. Engkau berikan pekerjaan ya Tuhan, agar di dalam kehidupan mereka mengiring Engkau, mereka tetap percaya dan meyakini bahwa Tuhanlah yang menjawab dalam hidup mereka. Kuatkan terus, mampukan mereka menghadapi keadaan dunia sekarang ini Tuhan, mana COVID-19 yang ada. Bapa, kami hanya bisa berharap dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, karena Engkau lah Allah kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kalau sampai pada saat ini kami masih boleh berada, kami masih kuat sehat, ini semua karena kasih setia-Mu yang selalu nyata dalam setiap kehidupan kami semua, bahkan sidang Jumat yang ada. Lindungi kami semua Tuhan, dan taruh suatu kesetiaan, ketaatan bagi kami untuk selalu mendekatkan diri kepada Engkau, karena Engkau adalah Tuhan kami
yang menjadi perlindungan bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga kami menyerahkan seluruh kegiatan kami, terutama kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau, khusus yang ada di gereja segala bangsa. Kami bawa dalam tangan-Mu. Engkau lihat apa yang sedang terjadi Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa selain kami hanya berdoa, meminta pertolongan dan campur tangan Tuhan. Biarlah Engkau tetap beracara dan memulihkan kami semua, agar kami boleh tetap hidup rendah di hadapan Engkau, sehingga ketika Engkau datang, Engkau menjemput gereja, kami semua boleh terangkat bersama-sama. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Segala roh-roh jahat yang mengganggu, menguasai kami, sehingga kami bertindak hal-hal yang tidak menjadi berkat, mempermalukan nama Tuhan. Kami berdamai dengan Tuhan. Kami mohon Tuhan beracara dan berbicara kepada kami semua. Taruh roh kasih di dalam kami semua, hamba-hamba-Mu. Boleh menyadari bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang dipanggil oleh Engkau untuk melayani pekerjaan yang suci dan kudus ya Tuhan. Oleh karena itu kuduskan kami semua, dan Kau pulihkan keadaan kami semua untuk kami tetap hidup di dalam persatuan. Inilah yang menjadi doa kami kepadamu untuk gereja segala bangsa yang ada. Pimpinan pusat kami bawa dalam tangan-Mu, jadi kami sekeluarga. Engkau tetap beri kekuatan, kesehatan, berkati hidupnya, berkati keluarganya, pelayanan dan usaha jadi berkati Tuhan. Lebih dari itu, segala sesuatu yang dia bertindak di dalam gereja segala bangsa sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah yang menjadi doa kami pada saat ini Tuhan, yang kami bawa dengan dan sempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Oh, sungai dari kita mau menyembah Dia. Oh, sungai dari mengalir dalamku. Oh, sungai dari
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah namamu. Kalau pada saat sore kesempatan ini Tuhan, kami boleh dapat bersekutu di dalam hadirat-Mu. Biarlah segala doa dan pergumulan kami Tuhan boleh naik di hadapan-Mu. Kami yakini Engkau menjadi Allah sumber pancaran berkat yang akan menjadi jawaban dalam setiap permohonan doa kami Tuhan. Kau akan senantiasa memberkati kehidupan kami. Engkau yang menjadi Allah Jehovah Jireh, mencukupi segala sesuatu dan segala kebutuhan keperluan kami Tuhan. Engkau yang senantiasa melimpahkan kami dengan berkat rohani lewat firman dan roh-Mu Tuhan, agar kami menjadi pribadi yang baik Tuhan, mengerti apa yang harus kami lakukan untuk senantiasa menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan kami berada, agar nama Yesus yang dipermuliakan. Diberkati Tuhan sidang jemaat-Mu Tuhan dalam segala kegiatan aktivitas yang mereka jalani sepanjang hari ini. Engkau kiranya memampukan mereka, memberikan kekuatan kesehatan. Kami percaya Tuhan hari-hari yang kami sudah lewati semuanya ada di dalam penyertaan-Mu. Engkau memberkati segala kehidupan aktivitas kami Tuhan. Senantiasa memberikan kekuatan kesehatan bagi kaum keluarga kami dimanapun mereka berada. Sebagaimana Engkau menjaga melindungi kami Tuhan, Engkau juga akan menjaga kaum keluarga kami Tuhan dimanapun mereka bertempat tinggal. Terlebih-lebih Tuhan, biarlah hati mereka tetap selalu mengandalkan Engkau, selalu berharap sungguh kepada Engkau Tuhan, agar mereka juga senantiasa memuliakan nama-Mu. Terima kasih, diberkati juga Tuhan hamba-Mu Ibu Setepu di dalam segala pergumulannya Tuhan. Engkau yang mengerti isi hatinya. Biarlah Engkau Allah sumber pancaran berkat, sumber jawaban, akan senantiasa menguatkan imannya, senantiasa memberikan kekuatan kesehatan tubuh jasmani dan juga tubuh rohaninya Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, Kau mengerti apa yang menjadi kerinduan hatinya untuk kaum keluarganya Tuhan, keluarga besarnya. Biarlah senantiasa dinaungi dengan berkat kasih karunia-Mu yang memelihara, menjaga, melindungi kaum keluarganya Tuhan. Tuhan, apa yang menjadi aktivitas Ibu Setepu juga Engkau berkati. Engkau memberikan juga Tuhan kekuatan kesehatan, kebijaksanaan dalam dirinya. Terima kasih Tuhan, kami semua siswa pastori, keluarga jemaat yang ada juga, Engkau tetap memberkati kami Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami pada saat hari ini, sekaligus penyangkalan diri kami yang menjalaninya. Kami percaya semua tidak akan menjadi sia-sia, semua diperhitungkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa serta mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga, oleh cinta dan kasih sayang anak yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang memberkati dan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus buat
syukur bagimu. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Berkati sepanjang hidupku diberkati, pagi siang berganti malam aku berkati, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ibadah kami sudah selesai. Kami juga sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu dan untuk kepentingan pekerjaan-Mu. Kiranya Engkau Allah sumber pancaran berkat, mengembalikan berkat-berkat baru, berkat jasmani, terlebih berkat rohani Tuhan. Sebentar juga kami akan menikmati berkat bagi tubuh jasmani lewat makanan dan minuman yang ada. Kiranya Engkau suci kuduskan dengan firman-Mu agar di dalamnya memberikan kekuatan baru, kesehatan bagi tubuh jasmani kami pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Bahkan tangan-tangan yang sudah berlelah menyediakan yang Kau berkati, asal usul berkat yang ada diberkati Tuhan bersama dengan jemaat yang senantiasa mendukung di dalam pekerjaan Tuhan juga Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Salam buat keluarga di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Shalom.